Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku, semoga hari ini kita diberikan kekuatan, kesehatan dan ridha Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan sehingga semua bukan hanya berjalan lancar tapi juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri aktivitas yang berkah itu muaranya manfaat. Lisan bertutur beraktivitas. Bagaimana lisan yang disukai oleh Allah? Maka kata-katanya melahirkan manfaat. Kata-katanya keluar baik. Kaki melangkah bila berkah, itu melangkah ke tempat yang baik. Demikian karya-karya pun. Anda boleh jadi desainer. Desainnya disukai Allah enggak? Jangan sampai mendesain sesuatu yang Allah enggak suka. Dunianya dapat, tapi bekal akhiratnya tereduksi di dalamnya. Demikian pekerjaan yang Anda lakukan. Kalau bisa, konsepnya kan sangat ideal. Quran surah kedua ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi mengejar akhirat itu konsepnya bukan meninggalkan dunia. Justru mengkreasikan dunia sehingga dia punya value akhirat. Kalau berniaga, silahkan sukses-suksesnya, sekaya-kayanya, dan konversikan kekayaan itu untuk mencari bekal yang Allah sukai. Wujudnya bisa macam-macam. Dengan kedudukan setinggi-tingginya, sehingga bisa membuat kebijakan-kebijakan yang Allah senangi. Dengan ilmu seluas-luasnya, sehingga banyak manfaat yang kita niatkan sebagai ibadah karena Allah. Dengan tenaga sebaik-baiknya. Mungkin ada yang di suara, mungkin ada yang di tangan, di kaki. Bilal kan cari surganya dengan suaranya. Dengan azan, bukan dengan harta. Bilal ditawari jadi hakim agung sepeninggal Nabi. Setaraf ketua MA gitu ya. Itu ditolak oleh beliau dengan halus. Karena beliau passionnya memang menggunakan suara. Bukan menggunakan yang lainnya. Baik. Saya minta maaf dalam dua hal. Yang pertama, saya agak pilek hari ini. Karena memang beberapa kegiatan kemarin agak padat. Yang kedua, kita akan agak sedikit cepat. Karena kami ada agenda safar hari ini. Karena itu kita agak berbeda. Mungkin agak lebih cepat dan supaya waktunya lebih efektif. Seperti yang pernah kita sepakati bersama di bulan yang lalu, bahwa kajian kita akan terfokus pada pembahasan seputar sholat. Saya sudah buatkan kurikulumnya untuk sepanjang kajian ke depan, sehingga tahu apa yang mau dibahas, materinya sampai dengan waktunya. Mungkin nanti saya akan koordinasi dengan Mas Dimas atau dari musyawarah, kirimkan email. Saya nanti kirimkan baik dari materi pokoknya, schedule-nya apa yang mau dibahas di pekan keberapa, sampai dengan mungkin dasar PowerPoint-nya. Ada saya buatkan beberapa jadi PowerPoint. Baik, teman-teman sekalian, kenapa bahasan sholat menjadi penting? Ya, ini dulu. Dan menjadi bagian yang paling mendapatkan perhatian tinggi dalam Islam, baik di Al-Quran, ataupun di hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua Nabi itu menerima wahyunya di bumi. Rata-rata semua di bumi. Musa yang viral di Bukit Tur Sina, kan? Kemudian Isa alaihissalam di dekat pohon tin zaitun, wilayah Palestina. Demikian Nabi Daud dan seterusnya. Tapi untuk mendapatkan satu ibadah berupa salat khusus bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tempatnya spesial. Inda sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa. Nerimanya langsung di dekat surga, di sidratil muntaha. Itu kan oleh-oleh yang Isra Mi'raj itu kan, mendapatkan sholat. Kalau Anda mau lacak referensinya, bisa ditemukan di hadis Muslim tentang peristiwa ini, yang akhirnya mendapatkan sholat. Subtopik yang nomor 1, kitab pertama, Kitabul Iman. Nomor 1. Subtopiknya nomor 74, Babul Isra bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila samawati wa fadlis salat. Pembahasan tentang Isra-nya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di langit dan mendapatkan keutamaan salat. Hadisnya nomor 162. Riwayatnya Imam Muslim. Imam Muslim menerima dari Syaiban bin Zarukh. Syaiban bin Zarukh menerima dari Hamad bin Salamah. Hamad bin Salamah menerima dari Thabit al-Bunani. Thabit al-Bunani menerima dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lengkap rinci peristiwa singkatnya mendapatkan
Salat. Dan salat menjadi pokok penentu amalan lain. Jadi kalau benar salatnya, benar hajinya. Benar salatnya, benar zakatnya. Benar salatnya, benar interaksi dengan Qur'annya. Dan benar salatnya, itu pasti baik hisabnya. Maka turun hadis spesifik yang banyak dihafal oleh para ahli hadis jadi pegangan hidup sampai akhirat. Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Amal pertama yang akan dihisab di hari kiamat adalah salatnya. Idza salahat salaha sa'iru amali. Kalau baik-baik semua amalnya, indikasinya dari salat. Wa idza fasadat fasada sa'iru amali. Kalau salatnya enggak bagus, pasti ada pengaruh ke amalan lain. Dan itu sangat menentukan. Baik. Kenapa salat? Ada apa di balik salat? Dan bagaimana cara salat yang benar yang melahirkan perubahan pada kehidupan? Itu yang coba kita turunkan sampai-sampai di bulan Ramadan pun ibadah pokoknya salat. Kan? Ibadah pokoknya salat loh. Sampai Nabi mengatakan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Spesial untuk Ramadan, orang yang salatnya benar khusus di Ramadan, di malam harinya yang kita kenal dengan tarawih, kalau benar salatnya dan ada getaran pada jiwanya, lalu dia berdoa spesifik, maka yang pertama Allah berikan mengampuni semua dosa yang pernah ia kerjakan selama hidupnya. Dan itu nggak main-main. Artinya merubah dia menjadi lebih baik. Itu salat. Karena itu kenapa ada tambahan di Ramadan spesifik untuk meningkatkan salat tarawih. Berarti ada sesuatu yang sangat penting. Yuk kita mulai. Pertama kita akan bahas dari segi nama. Ya? Kedua, kita akan bahas dari segi fungsi atau hikmah atau manfaat. Baru kemudian yang ketiga, kita masuk kepada persoalan teknis penunaiannya. Baik bacaan, cara, makna. Kita belajar dari mulai menunaikan, bacaannya apa, maksud dari itu apa. Ya. Baik, kita mulai cepat. Salat. Apa itu salat? Doa. Apalagi? Kenapa doa disebut salat? Kenapa nggak disebut doa aja? Apa itu salat? Doa. Apa itu doa? Salat. Oke, yuk kita urutkan dari segi katanya dulu. As-salah, kurang lebih begini. Nanti ada versinya, ada yang pakai waw, itu ujungnya nanti kembali ke alif. Ini ya. Teman-teman, salat itu seakar dengan kata silah. Silatun. Seakar verbnya, kata kerjanya dengan kata wassala. Wusul. Silah dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang terhubung kuat. Sehingga dengan erat dan kuatnya ini sulit dilepaskan. Pernah dengar silaturahmi? Ya kan? Kenapa disebut dengan silaturahmi? Karena ada hubungan perhatian kasih yang dalam, sehingga dimanapun dia masih tersambung untuk memperhatikan. Jadi silaturahmi itu bukan begini, bukan Anda kumpul, menyapa di teman yang hadir. Itu bukan silaturahim. Anda menyapa orangnya ada, wajar, orangnya masih ada. Tapi ketika Anda pulang, Anda mendoakan, dan support pada kebaikan, itulah silah namanya. Nah, hubungan yang melatih kita supaya terus terhubung dengan Allah, sehingga tak terpisahkan pengawasan Allah kepada kita, perlindungan Allah kepada kita, pemberian Allah kepada kita di setiap waktu dan tempat dimanapun, itu dinamakan dengan sholat namanya. Karena itu, ciri keberhasilan orang yang sholat, yang pertama kali dapatkan, adanya konektivitas dengan Allah. Sampai dia koneksinya ke Allah. Karena itu disebut wusul. Kenapa secara fikih dinamakan dengan doa? Karena saat berdoa kan terkoneksi dengan Allah. Ya kan? Nah, doa yang terkoneksi secara formal kepada Allah itu disebut dengan sholat. Quran surah keempat. Dalilnya An-Nisa ayat 103. Quran surah 4 ayat 103. Paling kanan agak sedikit ke atas tuh di mushaf standar. Fa'idha qadaytumus salata. Maka jika Anda telah tuntas mengerjakan salat, fadhkurullaha.
maka cirinya dia akan cepat terkoneksi kepada Allah. Itu pengertian hikmahnya. Kalau pengertian fikihnya, habis sholat cepat zikir. Zikir itu artinya terkoneksi, nyambung. Kenapa setelah sholat ada zikir lagi yang menyambungkan? Karena ada orang yang sejak saat sholat belum nyambung dengan Allah. Itulah sebabnya nanti kita akan belajar. Masih merasakan nggak? Pernah nggak begini? Sebelum sholat mau fokus nih. Tapi begitu takbir, Allahu Akbar. Yang akbar di lisan Allah. Tapi yang akbar di pikiran, project. Ya, status belum diupdate. Nyimpan sendal di mana? Jemuran belum diangkat. Ya kan? Ya, pernah nggak suasana itu hadir? Nah kan, nanti kita akan belajar. Nah, kalau akumulasi semua ingatan itu mengganggu khusyuk kita sehingga kadar khusyuknya kecil dan belum terkoneksi dengan Allah setelah sholat, maka coba zikir sampai nyambung. Idealnya ketika sholat selesai, itu punya konektivitas dengan Allah nyambung. Ingat Allah. Qiyaman. Baru dia berdiri jalan sudah ingat Allah. Makanya kalau ada orang keluar dari masjid dan dia nyambung dengan Allah, itu mustahil tertukar sendal. Oke? Karena saat dia pakai, dia merasa diawasi Allah. Ya Allah salah, bukan punya saya. Yang saya yang itu rupanya dia pakai, padahal dia ke masjid nggak pakai sendal. Ini memang ada yang salah dengan sholatnya. Oke? Balik ke sini. Maka kalau dia berjalan jalannya baik, kalau dia duduk bekerjanya baik, gak mungkin maksiat, gak mungkin menyentuh yang salah karena saat dia menyentuh dia merasa dilihat Allah. Itu yang disebut dengan ihsan namanya. Di orang yang punya koneksi dengan Allahnya kuat, itu akan mudah menjalani kehidupan. Anda punya koneksi dengan teman-teman yang punya kedudukan tertentu, aksesnya mudah kan? Anda punya koneksi dengan Allah, apa yang sulit bagi Allah? Masalah dikecilin, bukan gak dapat masalah. Masalahnya sama, bagi orang lain besar, bagi si fulan kok ringan. Karena sebelum mendapatinya, akses dia ke Allah tinggi, Allah ringankan untuk diterima di hatinya. Dilapangkan hatinya sebelum menerima persoalannya. Jadi ketika menerima persoalan, dia tinggal senyum aja, selesai. Macet, yang lain gelisah. Alhamdulillah macet. Bisa hafalan dulu, bisa baca dulu, bisa mengerjakan yang lain dulu. Ini semua dibaca dengan nyaman karena konektivitas yang tinggi dengan Tuhan. Jadi ternyata ketika diminta menunaikan ibadah salat, ada hal yang sangat besar yang Allah ingin berikan kepada kita semua. Saya ingin tanya teman-teman, berapa waktu yang Allah mintakan kepada kita untuk menunaikan salat? Berapa? Tiap hari kita kerjakan. 5 kan? 5 kan? Nomor koneksi dengan Allah. Masih ingat nomornya? 24434 klik. Naik. 2 subuh, 4 duhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya kan? Ayo bikin status. Ya kan? 5 waktu kan? 5 waktu kan? Kenapa 5 waktu? Salah satunya, karena di dalam Quran diisyaratkan orang yang benar salatnya, sesuai yang dengan yang diajarkan Nabi, sesuai yang diisyaratkan Quran, akan mendapatkan 5 kemuliaan dalam hidupnya yang tidak didapatkan oleh orang yang tidak sholat. 5 ini. Itu yang coba kita akan keluarkan. Itulah sebabnya kenapa sholat sangat ditekankan, kenapa sholat diwajibkan. Karena Allah mewajibkan kita mendapatkan semua kebahagiaan dan kesuksesan yang kita ingin raih dalam kehidupan. 5 ini. Yuk kita mulai. 1. Izinkan saya memulai dari sini supaya kita punya motivasi untuk menunaikan sholat. Jadi kalau nggak tahu yang 5 ini, cara pandangnya kepada sholat jadi beban. Baru aja zuhur, dasar lagi. Baru maghrib, udah isya lagi. Kan? Nah, ayo isya. Tadi kan udah maghrib. Kan? Pernah merasakan itu? Karena cara pandangnya menilai sholat sebagai beban. Padahal ketika Allah wajibkan, itu cara mewajibkannya bukan sebagai beban, sebagai motivasi yang mengantarkan pada keindahan. 1, kita cepat. Quran surah ke-20 di ayat yang ke-14. Tafsirnya Quran surah 13 ayat 28. 1 paket. Kita pakai Quran hadis aja ya, biar nggak bisa didebat.
Oke, Quran surah ke-20 ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sayalah Allah, kata Allah. La ilaha illa ana. Gak ada Tuhan yang layak dipertuhankan kecuali saya. Ini kalau kita belajar ngaji tentang tauhid, ya, belajar mengaji tentang dasar keyakinan, akidah. Ini ayat yang paling real, yang paling mudah dipahami, yang paling kuat pengakuannya. Saya coba mengumpulkan koleksi beberapa kitab-kitab yang disucikan. Saya kumpulkan. Nggak ada satupun kecuali di Quran yang tegas mengatakan, Tuhannya langsung mengatakan. Tidak mewakili perwakilan. Sayalah Allah. Satu-satunya yang dipertuhankan, sembah saya. Coba di Quran. Kita simpan ini dalam bab tauhid. Sekarang kita teruskan. Bagaimana cara menyembahmu ya Allah? Fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Tunaikan sholat. Ya, sebagai pembuktian penyembahan kepadaku. Lidzikri. Untuk mengoneksikan dirimu denganku. Satu, sholat adalah pembuktian sebagai hamba. Pembuktian iman. Pelan-pelan. Yang pertama, teman-teman sekalian, ketika Allah menerangkan fungsi salat yang pertama untuk membangun konektivitas yang kuat dengan Allah, itu ternyata dasarnya bukan materi, bukan kedudukan, tapi penghambaan. Supaya engkau membuktikan diri engkau itu hambaku, sembahku, lewat salat. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, Tuhanmu siapa? Allah, tapi dia nggak mau sholat, itu kata Nabi, belum sempurna kebertuhanannya kepada Allah. Ya, al-farqu bainal mu'min wal kafir, tarku sholat, kata Nabi. Perbedaan orang yang mengaku beriman dengan yang belum beriman, dilihat dari sholatnya. Jadi kalau dia sudah menunaikan sholat, itu pembuktian keimanannya kepada Allah, kebertuhanannya. Jadi kalau ada orang mengaku muslim, dia belum menunaikan sholat, maka dipertanyakan keimanannya. Karena itulah kemudian kata sholat disebut juga di Al-Quran dengan kata iman. Buka Quran surah kedua ayat 143. Lihat di pertengahan. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Jika ada hamba siapapun menunaikan sholat, aku nggak akan sia-siakan sholat yang dilakukan dengan imannya itu. Maksudnya apa? Akan dibalas, diberikan perhatian sesuai dengan kadar sholatnya. Disebut dengan iman. Dan yang paling dahsyat, ketika seseorang sholat menghamba, kan gerakannya ruku, sujud, menghamba kan? Maka naik statusnya dari sekedar manusia biasa menjadi abdun. Teman-teman, ini rahasia besarnya. Perintahnya, fa'budni, yang kita baca, iyyaka na'budu, asal katanya dari kata abada, orangnya abdun. Zamannya ibad. Dan tidak pernah disebutkan dalam Quran kata abdun kecuali untuk mengangkat derajat hamba di hadapan Allah. Contoh. Nabi Muhammad ketika peristiwa Isra dan Mi'raj dipanggilnya dengan nama apa? Quran surah 17 ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Tidak disebut nabi, tidak disebut rasul, tapi abdun. Nabi Sulaiman ketika diberikan kekuasaan besar, punya kedudukan yang hebat sampai menundukkan awan. Ya, sebelum Songgohan punya awan Kinton, Nabi Sulaiman sudah punya duluan. Suzuka Yatanabe tahun 96 kan, bikin komiknya. Saya nggak terlalu baca itu atau tonton, tapi saya tahu. Itu awan ditundukkan, angin bolak-balik. Ketika mendapatkan kedudukan itu, sifat yang disebutkan abdun, bukan nabi, bukan rasul. Quran surah 38 ayat 30. Wa wahabna li Dawud Sulaiman ni'mal abdu. Oke, Nabi Zakaria alaihissalam ketika akan diangkat statusnya dari suami menjadi ayah dan sudah berharap tinggi, dikabulkan, naik status, diberikan anugerah, disebutnya dengan abdun. Quran surah 19 di ayat yang kedua. Dzikra rahmati rabbika abdahu Zakaria. Nabi Nuh
Diangkat status memimpin kelompok. Generasi manusia setelah Nabi Adam. Naik ke kapal. Jadi pemimpin besar. Begitu diangkat, yang disebut statusnya abdun. Quran surah 17 ayat 3. Innahu kana abdan syakura. Kenapa disebutkan abdun? Abdun itu sifat penghambaan. Semakin tinggi ibadahnya, semakin tinggi pendekatannya ke Allah, semakin diangkat. Jadi dengan Allah itu karena Allah Khalik, kita makhluk. Laisa kamitslihi syai', enggak sama sifatnya. Jadi kalau ke Allah itu jangan terlalu ngangkat. Kalau tinggi direndahkan, kalau rendah ditinggikan. Karena itu kenapa saat sholat kita merendah supaya ditinggikan. Itu poinnya.